bisa ya. Jadi hipotalamus akan menstimulasi hipofisis menggunakan gainer H kemudian nanti akan menstimulasi untuk pembentukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Poji TV. Kali ini dalam Ajar Temu Pakar, masih dalam bedah buku Sarwono yang biru ya. Yang kali ini kita akan membahas tentang bab perdarahan uterus disfungsi. Jadi perdarahan uterus disfungsi babnya nanti akan dirangkum oleh Dokter Muda Damai. Sudah siap Dokter Muda Damai? Ya, boleh siap. Silahkan waktu dan tempatnya untuk presentasi tentang perdarahan uterus disfungsi dari buku Sarwono. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Dokter Aji dan juga teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan perdarahan uterus disfungsi. Apa sih perdarahan uterus disfungsi? Yaitu perdarahan uterus yang abnormal yang terjadi tanpa adanya keadaan patologik pada panggul, penyakit sistemik tertentu ataupun pada kehamilan. Untuk patofisiologi sendiri terjadi karena adanya gangguan kontrol lokal homeostasis dan vasokonstriksi korpus luteum persisten dan juga insufisiensi korpus luteum. Apabila klinisnya anovulasi, maka terjadi gangguan aksis hipotalamus dan juga hipofisis ovarium. Gambaran klinis pada perdarahan disfungsi yaitu pola perdarahan uterus abnormal yang terjadi setiap saat dan tidak diduga. Dapat berupa perdarahan yang akut dan banyak ataupun perdarahan irreguler, menometroragia, oligomenore, menoragia, dan paling sering terjadi pada usia perimenarche dan perimenopause. Cepat lagi. Untuk diagnosis perdarahan disfungsi ini dapat dilakukan melalui eklosionum, yaitu eksklusi penyebab keadaan patologik pada panggul, penyakit sistemik, iatrogenik, dan juga kehamilan. Untuk tata laksananya sendiri di sini yaitu mengembalikan pertumbuhan dan juga perkembangan endometrium yang abnormal, membuat siklus teratur, volume dan jumlah head yang normal, kemudian menghentikan perdarahan dan mengatur head supaya normal kembali. Untuk mengatur head setelah penghentian perdarahan tergantung usia dan juga paritas. Di sini dibedakan menjadi 3, yaitu pada usia remaja dapat diberikan kombinasi estrogen progesteron ataupun pil kontrasepsi kombinasi. Progesteron siklik atau MPA yaitu medikasi progesteron asetat 10 mg per hari selama 14 hari, kemudian 14 hari berikutnya tidak diberikan selama 3 bulan. Kemudian pada usia reproduksi di sini ada paritas multipara yaitu diberikan pil kombinasi. Untuk wanita yang infertilitas dan ingin hamil maka dapat diberikan obat induksi ovulasi. Untuk usia perimenopause dapat diberikan pil kombinasi dosis rendah atau injeksi DMPA yaitu depomedroksi progesteron asetat. Di sini ada amenore yaitu tidak terjadinya head pada wanita selama 3 bulan. Tidak terjadi head sampai usia 14 tahun dan tidak ada pertumbuhan atau perkembangan tanda kelamin sekunder. Tidak terjadi head sampai usia 16 tahun dan ada pertumbuhan dan juga perkembangan tanda kelamin sekunder. Kemudian tidak terjadi head minimal 3 bulan berturut-turut pada wanita yang sebelumnya sudah pernah head. Untuk amenore sendiri evaluasinya dengan HPA aksis yang dibagi menjadi 4 kompartemen. Yang pertama, kompartemen pertama berarti terjadi gangguan pada uterus, kompartemen kedua terjadi gangguan pada ovarium, kompartemen ketiga terjadi gangguan pada hipofisis, dan kompartemen keempat terjadi gangguan pada hipotalamus ataupun sistem saraf pusat. Naik ke atas ya, kompartemen ya. Berapa? 1, 2, 3, dan juga 4. Ya. Terus? Kemudian pada amenore ini perlu dilakukan evaluasi pada keadaan psikologis atau stres emosi, riwayat keluarga dengan anomali genetik, status nutrisi, gangguan pertumbuhan dan juga perkembangan reproduksi, dan juga penyakit sistem saraf pusat. Nah, pada amenore ini dibagi menjadi 2, ada amenore primer dan juga amenore sekunder. Kemudian pada evaluasi amenore ini dibedakan menjadi 3 langkah. Langkah yang pertama adalah pastikan kehamilan. Pada wanita yang tidak hamil dapat dilakukan pemeriksaan TSH dan juga prolaktin.
jika TSH-nya meningkat, maka dapat dikatakan perempuan ini mengalami hipotiroid. Kemudian jika klinisinya galaktorea atau terjadi keluarnya air susu pada wanita ini tidak hamil, maka dapat dilakukan pemeriksaan prolaktin dan juga MRI. Apabila prolaktinnya positif namun TSH-nya normal, maka dapat dilakukan tes progestin dengan cara medikasi progesteron asetat, yaitu 10 mg per hari yang diberikan selama 5 hari. Kemudian ditunggu 2-7 hari. Jika terjadi HED, maka dapat dikatakan bahwa fungsi ovarium, hipofisis, dan juga sistem saraf pusatnya normal. Namun jika tidak terjadi HED atau perdarahan, maka dapat dilanjutkan ke langkah kedua. Apa sih langkah kedua? Yaitu diberikan estrogen dan juga progesteron siklik, yaitu estrogen konjugasi 1,25 mg atau estradiol 2 mg setiap hari selama 21 hari. Kemudian ditambahkan progestin atau MPA 10 mg setiap hari pada 5 hari terakhir. Kemudian dievaluasi. Apabila tidak terjadi perdarahan, maka langkah kedua ini selesai. Namun apabila terjadi perdarahan, maka dapat dilanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu mencari penyebab tidak adanya estrogen dan juga endogen. Dilakukan cek kadar gonadotropin yaitu FSH dan juga LH setelah 2 minggu pemberian obat pada langkah kedua, yaitu estrogen progesteron siklik tadi. Kemudian hasilnya apabila kadar gonadotropinnya tinggi, maka dapat dikatakan wanita ini mengalami kegagalan ovarium. Nah, pada wanita amenore yang mengalami kegagalan ovarium, maka dapat dilakukan pemeriksaan cek kromosom kariotip. Atau pada wanita yang kadar gonadotropinnya rendah, maka dapat dilakukan pemeriksaan MRI. Tujuannya untuk mengetahui lokasi kelainannya itu di mana. Bisa di hipotalamus atau hipofisis ataupun gangguan pada kompartemen 1 ataupun kompartemen 2. Udah paham maksudnya nggak ini? Sebelum masuk ke selanjutnya, coba back. Udah paham belum ini? Jadi kalau LSH, LH-nya tinggi, berarti dia nggak dipakai oleh ovarium. Iya. Paham? Berarti ada sesuatu pada bagian ovarium, kompartemen 2-nya, paham ya? Sehingga dia akan tinggi kadarnya. Jadi kegagalan ovarium itu tidak digunakan FSH sama LH-nya sama ovarium, sehingga nah itu dicari tahu kenapa kok. Paham di sini maksudnya ya? Maksudnya dia tinggi, rendah normal itu. Yuk, next. Kemudian di sini ada gangguan pada kompartemen 1 yaitu ada sindroma Asherman. Kompartemen 1 di mana berarti? Kompartemen 1 berarti kelainannya di uterus. Uterusnya. Ingat-ingat ya, amenore betul ya, atau gangguan menstruasi pada kompartemen 1. Ingat-ingat ya, berarti di dalam rahim. Apa aja penyebabnya? Nih, monggo. Gangguan pada kompartemen 1 di sini ada sindroma Asherman, yaitu kerusakan endometrium akibat kuret yang berlebihan atau terlalu dalam yang menyebabkan perlekatan intrauterin, obliterasi rongga usus, ostium interna, kanalis cervicalis. Untuk tata laksananya sendiri dilakukan dilatasi kuret dan juga IUD. Kemudian yang kedua ada endometriosis tuberkulosa. Biasanya pada penderita salpingitis tuberkulosa. Nah, keadaan ini biasanya ditemukan setelah dilakukan biopsi endometrium. Untuk tata laksananya sendiri dilakukan sesuai dengan terapi pada tuberkulosanya. Kemudian di sini ada agenesis ductus Mulleri, disebut sindrom Meyer-Rokitansky-Kuster-Haus. Penyebabnya merupakan primer amenore. Tanda klinisnya tidak ada atau hipoplasia vagina. Biasanya tidak ditemukan adanya uterus dan juga tuba falopi. Untuk tata laksananya sendiri biasanya dilakukan bedah rekonstruksi vagina. Kemudian di sini ada sindroma insensitivitas androgen yang merupakan sindroma kedua terbanyak setelah sindroma ductus Mulleri. Terjadi hipogonadisme dan juga amenore primer, klinis defisiensi jaringan kelenjar dan hipoplasia pada puting susu. Vagina tidak terbentuk dan tidak ada serviks dan juga uterus. Kemudian untuk gangguan pada kompartemen 2 di sini ada sindroma Turner. Yaitu kompartemen 2 berarti di mana? Kompartemen 2 ada di hipofisis. Ovarium. Ovarium, ya, betul. Yuk. Kemudian di sini ada sindroma Turner, yaitu
tidak normalnya kromosom X, yaitu kromosom 45X. Untuk klinisnya biasanya tubuhnya pendek, dada berbentuk perisai dengan puting susu yang jauh ke arah lateral, dapat terjadi amenore primer. Untuk tata laksananya biasanya hormon siklik estrogen progesteron. Kemudian ada premature ovarian failure, yaitu hilangnya fungsi ovarium di usia lebih dari 40 tahun. Untuk keluhannya amenore, oligomenorea, infertilitas, dan defisiensi estrogen. Untuk laboratoriumnya biasanya ditemukan peningkatan TSH lebih dari 40 IU per liter. FSH, iya. Kamu tadi TSH. Oh iya, maaf dokter. FSH lebih dari 40 IU per liter, kemudian LH 5 kali dari normal. Untuk etiologinya biasanya idiopatik atau iatrogenik, biasanya pada pengangkatan ovarium. Kemudian di sini ada sindroma ovarium resisten gonadotropin. Untuk keluhannya biasanya amenore, pertumbuhan perkembangannya normal, namun kadar gonadotropinnya tinggi sehingga sulit untuk hamil. Kemudian ada sindroma Swyer yang disebut dengan dysgenesis gonad XY. Klinisnya amenore dengan karyotype 46 XY, testosteron normal, tidak ditemukan estrogen. Untuk tata laksananya dilakukan pengangkatan strip gonad. Kemudian gangguan pada kompartemen 3 yaitu berarti di hipofisis, dokter. Hipofisis berarti di bagian kepala ya. Kepala bagian situ sebagai penghasil hormon FSH-LH. Terus lanjut. Ya, di sini ada adenoma hipofisis sekresi prolatin, yaitu tumor hipofisis yang sering ditemukan. Untuk klinisnya di sini ada amenore, kadar prolaktinnya yang tinggi, dan juga galaktorea atau keluarnya air susu. Tata laksananya dilakukan bedah, radiasi, atau medikamentosa bromokriptin. Kemudian ada empty sella syndrome, yaitu kelainan kongenital dengan klinis galaktorea, peningkatan prolaktin. Untuk tata laksananya pengobatan hormon dan juga induksi ovulasi. Kemudian di sini ada sindroma Sheehan yang terdapat infan akut dan nekrosis pada kelenjar hipofisis. Untuk etiologinya perdarahan postpartum dan juga shock. Untuk klinisnya kegagalan laktasi dan berkurangnya rambut pada pubis. Kemudian di sini ada gangguan kompartemen 4, yaitu kelainannya ada di hipotalamus ataupun sistem saraf pusat. Berarti poin utamanya nih di masternya. Yuk. Ya. Di sini yang pertama ada amenore hipotalamus, terjadi defisiensi sekresi pulsatil gonadotropin releasing hormone. Untuk klinisnya amenore karena gangguan pematangan folikel dan juga ovulasi. Kemudian di sini ada sindroma Kallmann, yaitu kelainan kongenital hipogonadotropin hipogonadisme yang disebabkan karena defisit sekresi GnRH. Untuk etiologinya karena defisit sekresi gonadotropin releasing hormone. Untuk klinisnya amenore primer, perkembangan seks sekunder infantil, GnRH rendah, dan kehilangan persepsi bau. Kemudian di sini juga ada penurunan berat badan yang berlebih. Yang pertama adalah anoreksia nervosa, terjadi pada usia 10-30 tahun, badannya kurus, berat badan berkurang 25%, pertumbuhan rambut lanugo, bradikardi, bulimia, muntah, dan juga amenore. Kemudian yang kedua ada bulimia, yaitu episode makan yang berlebihan dan produksinya ingin muntah. Jadi wanita ini akan makan terus-menerus, namun dia akan berusaha untuk mengeluarkan makanan tersebut, entah dengan cara dimuntahkan atau dengan cara menggunakan obat pencahar. Di sini kadar FSH dan juga LH-nya rendah, kortisolnya meningkat. Baik, terima kasih. Sekian presentasi saya. Tangan dulu. Ya, bagus sekali ya presentasinya. Ini tentang gangguan menstruasi. Jadi penyebab gangguan menstruasi didasarkan dari 4 step, paham ya? Dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Dari kompartemen berapa paling bawah? 1, 2, 3 sampai 4. Itu penyebabnya yaitu, paham ya? Orang menstruasi tidak menstruasi atau menstruasinya berantakan didasarkan dari 4 kompartemen itu. Ya, jadi mulai dari rahimnya sendiri sebagai produksi, ovariumnya sendiri sebagai penghasil hormon estrogen progesteron, kemudian dari hipofisis dan hipotalamus sebagai masterpiece-nya untuk merangsang semua hormon yang ada di bawahnya. Bisa ya, jadi hipotalamus akan
menstimulasi hipofisis menggunakan GnRH, kemudian nanti akan menstimulasi untuk pembentukan apa? FSH dan LH, kemudian FSH akan menstimulasi produksi estrogen dan progesteron. Setelah itu progesteron estrogen terproduksi akan menstimulasi perubahan pada bagian endometrium uterus, sehingga dengan perubahan endometrium itu maka terjadi perubahan siklus menstruasi. Nah itu perempuan itu poinnya 4 kompartemen itu. Udah paham ini ya? Sekarang silahkan jika ada pertanyaan dari basic perubahan pola siklus menstruasi sampai dengan amenore. Monggo kalau ada pertanyaan, silakan.
Dokter, saya izin bertanya, untuk prinsip penata laksanaan dari PUD, perdarahan uterus disfungsi, perbedaan tata laksana. Bagus, pembekuannya koagulopati kan, berarti harus diberikan apa? Antikoagulan. Yang kedua, komponen darah yang kurang. Apa itu? Faktor pembekuan darah dan trombosit. Iatrogenik. Contohnya ada IUD, berarti I-nya di apa? Ambil. IUD-nya diambil. N, unclassification yet, jadi belum tahu nih, belum terklasifikasi. Nah, paham ya itu ya? Jadi terapinya tergantung dari etiologinya. Nggak bersamaan, berbeda-beda. AUB itu etiologinya beda-beda. Berdasarkan ini juga. Tapi basic dari pola siklusnya dari sini. Dari PUD. Berarti kalau P, polip, problemnya di kompartemen berapa? Polip. Damai. Damai. 1, dokter. 1. Uterusnya. Gampang kan? Ya. Kalau paham gampang. Kita cukupkan. Sekian untuk temu pakar kali ini di Bedah Buku Sarwono tentang bab apa babnya? Perdarahan uterus disfungsional. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.